Udah, serius. Ya, Kasih tahu dong. Pokoknya siap. Ini mau permak dulu gitu kan ya. Oke. senengnya ngopi, senengnya ngobrolin Firman. Menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Bro, korban lagi, Bro. Yes. Brother. Enak di sini nih. Banyak korban Bakal sebenarnya. dibully gua nih. Ini korban kedua. Psikologis mental harus kuat. Oke, Bro, kenalin dulu, Bro. Siapa, Bro? Ya, gua Santoso, usia. Gak perlu, Bro. Bro. Apa ya? Ini bukan lamaran kerja. Hah? Gua pikir lamaran kerja, bro, interview. Ini Nama gua Santoso. Oh, Santoso. Oh, iya. Ya, Apa-apa? tapi biasa dipanggil Biasa kita ada intermezzo kalau lewat belakang nggak apa-apa, lewat aja, Bro. Iya. Oh, lewat aja, brother. Nggak apa-apa, cuy. Lewat aja, cuy. Lewat aja, nggak apa sih. Bebas ini. Ah, Bro. Nanti muncul. Nah, itu kok yang kayaknya kenal gitu ya. Oke, nah lanjut lagi. Nah, Kita mau iya, ngomong. iya. Nah, Yang waktu itu kan kita ngobrol sama Bro Anton kan masalah komunitas juga. Ya. Nah, kebetulan Ya. korban yang satu ini satu komunitas sama Bro Anton nih. wah. Nah, gitu kan. Siapa tahu kesaksiannya lain. Berbeda. Nggak apa-apa, Ya, silakan berbeda. lewat. Oh, boleh kok. Dijebak. Kok Ya. kan waktu gabung sama komunitas Ya. di luar gereja ya, kita ngomongnya Ya. komunitas di luar gereja gitu ya. Itu pada waktu mau gabung itu mikir nggak atau mungkin ada screening dulu kalau Bro Anton filter dulu segala macam gitu. Karena kebetulan gue latar belakangnya memang suka berkomunitas ya. Hmm. Entah Gaul, itu sepeda, gaul, entah bapak-bapak itu gaul. apalah gitu ya. Dari muda, ya, dari- muda. Ya, sekarang masih muda kan? Mas. Tadi disebutin umur lu nggak boleh kan? Nah, Nah, iya. ya. Oke, lanjut. Ketika gue ada rezeki berkat dari Tuhan, Nah. gue kebeli motor buat mondar mandir kerja kan. Kebetulan salah satu merek dan akhirnya gue join sama komunitas yang satu merek dan satu tipe. Nah disitulah gue ketemu banyak teman-teman baru. Udah satu merek, satu tipe sih kan? Iya, kalau gue nggak perlu screening karena gue memang biasa begitu gue beli sesuatu, gue akan selalu cari namanya ada komunitas apa nih dari benda yang gue beli ini. Nah, lu carinya di mana? Biasanya referensinya dari sosial media. Oh, lu cari ke sosmed, siapa-siapa. Oh, ini komunitasnya apa sih yang memang Iya. itu? Oh, oke. Mungkin ya benar sedikit ada filterisasi. Jadi gue selalu akan pantau track recordnya nih komunitas kan. Jejaknya gimana? Secara di sosmed kan sekarang mungkin Dia kelihatan. ada semua Oh, kegiatannya positif apa negatif. Nah, oh, jadi Kayak gitu filternya kalau gitu. Anton mungkin filter secara udah masuk ke dalam, Iya. Sansan lebih duluan filter nih sebenarnya. Tapi dengan komunitas ini cocok nggak sih buat gua? Iya. Sebenarnya kita enak sih, Bro. Pertanyaan sama, Bro. Iya, pertanyaannya sama sebenarnya ya. Tapi gue nggak copy paste loh. Iya. Kopinya Beda kok, beda. Nggak ada kopinya habis. Kosong. Habis. Oke. Nah, Iya, nggak sesuai. Kopinya nggak ada. Firmannya juga nggak ada. Ini Alkitab sekarang kita Alkitab. Nah, Bro, lanjut lagi. Nah, komunitas itu kan kayak tadi kemarin gue sama lah. Gue tanya sama Bro Anton juga gue sama. Gue bilang sama Bro Anton, Bro, oke, sekarang paling penting adalah gimana lo cari membagi waktu dengan keluarga nih. Karena kan yang gue tahu adalah itu paling important. Karena sebelum itu gue pernah sempat ngobrol sama Anton, kayak lu bagi waktunya gimana dengan keluarga gitu. Kalau lu gimana, Bro? Kalau gua biasanya karena komunitas yang gue ikutin ini sebuah organisasi yang memang terstruktur dan terdaftar secara resmi kan di Kemenkumham. Resmi, Bro. Resmi. Aduh. Ada ADART-nya juga. Istri saya tolong dicatat. Terdaftar, Bro. Kemenkumham. ADART jelas. ya kawan. Salah, Dan itu gua lingkupnya luas, nasional, lebih luas nasional. Indonesia. Gua salah posisi, Indra. Gua nggak bisa ngeliatin istri gua dari sini. Justru bener, jangan lihatin ini. Nah, untuk setiap programnya itu biasanya mereka terstruktur dan memang atur waktunya itu mereka jadwalnya sudah ada. Sudah ada, Jadi gua schedule-nya. untuk kasih tahu ke keluarga, terutama istri ya, permitnya itu dari jauh-jauh hari udah bisa. Nggak Keren ada yang dadakan. bahasanya. Permitnya, Bro. Permit Dia ya. nggak permit, Bro.
antara permit atau diskusi doang sih. Nah, iya. Jadi itu sudah ada schedule gitu, lebih Iya. lengkap gitu. Jadi Nah. lebih enak dong kalau mau ngatur segala macam, pergi dengan keluarga, dengan pergi Iya, berbagai. betul. Oh, Jadi lebih gua lebih cuma terstruktur, bro. Gue cuma filternya itu Nah. ini momen berbenturan nggak sama event yang prioritasnya lebih tinggi gitu. Oh, tapi lu tetap bagi prioritas itu yang Iya, lebih tinggi. nah itu memang harus selalu begitu kalau gua. Hmm. Kalau gua memang terbentur sama prioritas yang lebih tinggi, Hmm. misalkan keluarga mau ada acara, ya komunitas gua kalahin. Oh. Otomatis. Nah ini yang ringan yang agak lebih ini nih, agak Iya. lebih berat. Gimana caranya? Kayak kita kan ngobrolin firman nih, gitu ya. Ya, bagaimana caranya membawa hidup kita ini kesaksian kosan sana aja nih ya. Bagaimana cara membawa hidup kita, menyatakan hidup kita bahwa gabung di komunitas di luar gereja kan nggak gampang. Tapi bagaimana kita bisa membawa Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita, tetap menampakkan Yesus dalam kehidupan kita. Mereka juga memandang itu memandang kosan ini bukan apa namanya orang yang sama istilahnya kan gitu. Benar, bro. Firman lu lupa, bro. Lu bacain, bro. Kalau Kan udah kemarin sama Bro Anton, masih ingat pada? Tapi kan gua nggak tahu. lu gimana, bro? Ya, aku baca itu lagi dah. Semoga nggak bosan ya. Di Matius kok, ini ada kok ya. Ya. Matius 5 ayat 13, garam dan terang dunia. Sebenarnya nggak usah dibacain, dia langsung nyalp ya. Gitu kan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dari lidah orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Digarisbawahi bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, bagaimana gitu. Itu sih, bro. Secara global ya. Ya. Begitu gua masuk komunitas, gua akan bertemu dengan berbagai macam sikap orang, ras mereka, terus juga perilaku dan gaya bicara mereka. Itu semuanya beda sama apa yang gue dapat ketika gue ada di dalam gereja. Di dalam gereja semuanya kelihatan baik, tapi kita nggak tahu kehidupan mereka di luar gereja gimana, ya kan? Nah ini kebalikannya, kalau di komunitas lu akan ketemu orang-orang yang memang ya mereka gitu karakter aslinya gitu loh. Nggak bersandiwara kan, Nggak bro? bersandiwara, ya. Itu salah satu poinnya. Dan gue sebagai pelayan Tuhan, Oh ya, ini drummer ini. Wes. Ini drummer nih. nah ini poinnya sebagai pelayan dimanapun kita berada ya memang sesuai firman tadi, jadilah terang dan garam. Ya. Jadi poin pertama begitu gue masuk, gue harus menyesuaikan perilaku gue dengan mereka, bukan jadi gue berarti sama dengan mereka ya. Mereka mungkin kebanyakan habitnya ya boleh dilihat kalau namanya komunitas umum anak motor Macam-macam ya bitnya. macem-macem. Gue nggak bicara buruk, nggak bicara jelek tentang mereka, tapi ya secara umum ya memang begitu. Mereka nggak buruk, tapi mereka memang sifat aslinya anak motor tuh begitu. Oke. Apalagi kalau sudah berkelompok, ya arogansinya akan muncul. Tapi kebetulan di klub gua ini karena tadi resmi, ya. Resmi? Enggak sih. Permitnya belum ada, bro. Permitnya belum Ini ada. ini aja. Siup. Kita KTP-nya dulu. Siup, IUPP, ya apa lagi OSS segala belum ada, bro. Belum ada izin. Kita Bro. KTP-nya dulu aja. Permitnya belum ada. Gue di komunitas ini pengurus. Nah, pengurus lah ya. Jadi fokus anak-anak yang join di klub itu. Gue megang duit, bro. Itu beratnya. Ya. Gue akan jadi tujuan mata mereka untuk melihat itu bagaimana nih orang ngelola uang, ya kan? Ya. Itu berat sekali. Oke. Konsumsi. Iya. Terima kasih Pak Ini ya. konsumsi.
Nggak ada merek, nggak ada merek. Bukan sponsor Ya. kawan-kawan. Bukan. Terima kasih. Tidak ada merek. Ya. Kita pikirin dulu ya. Sorry ya. Terima kasih. Boleh diambil tulisan aja lah kan. Lanjut sampai mana tadi? Lanjut. Ya, bendahara bro pokoknya. Bendahara. Nah, Jadi bendahara. Nah, itu gue sebagai anak Tuhan harus memang bekerja sesuai dengan ya jadi saksi gitu loh. ya, Gue pegang sebuah jabatan ya di situ sebagai Ya. pengurus. lo dipercaya pengurus lah Sebagai ya. pengurus oleh mereka ya gue harus bertanggung jawab dan memang semua harus open. Hmm. Walaupun mereka ya boleh dibilang komunitas yang sah, Ya. yang terdaftar, ya mereka ya semua laporan semua itu harus jelas. Oke. Dan gue akan nunjukin kalau gue itu ya memang benar kerjanya gitu. Ya. Heeh. Hebat, Ya, maksudnya ya, dari ya. sisinya Ya. gitu dengan ya konsepnya kita kan minoritas gitu ya, tapi lo dipercaya jabatan yang memang itu krusial bro. Iya. Itu kan yang penting gitu. Mereka percayaan lu dengan jabatan itu. Gue rasa Iya. pasti Berarti lu- melihat sesuatu. Ya, dalam betul. konsepsan, ya, gitu ya, ya. Padahal gue di dari awal. komunitas itu jarang berbicara, jarang berinteraksi, tapi ya gitu mereka kasih kepercayaan ke gue buat ngelola uang yang ada di komunitas gitu loh. Mantap bro. Oke, nah Jadi bro. lihat jarang berbicara, wah ini orang Iya. nggak banyak jajan nih kan. Ya. Bro, tips aja bro buat anak-anak komunitas ya, masukan yang Oke. Pesan-pesan buat pesan-pesan buat teman-teman. teman-teman yang memang mungkin sudah masuk komunitasnya beda atau komunitasnya salah, ya gimana caranya gitu, atau enggak ya kasih tips-tips lah. Iya. Kayak gua baru nih rencana mau Oke. masuk komunitas. Minta KTP-nya Minta dulu, ininya daftar. gimana gitu kan. Oke. Ya kan? Salah satu filter yang mesti Hmm. kita lakuin untuk masuk komunitas itu adalah legalitasnya. Oke. Jadi lo harus masuk komunitas yang memang Punya legalitas. yang memang benar ya terstruktur secara organisasi dengan Ya. benar Ya. kan. Hmm. Dan biasanya komunitas yang kayak gitu tuh punya ADART, punya tata tertib yang jelas. Hmm. Jadi even lu melakukan sebuah kesalahan kecil yang melanggar tata tertib, Nah, ada punishment-nya dong. ada punishment-nya. Oke. Entah SP1, SP2 itu udah kayak Buset perusahaan dah. bener. Cuy. Satu cuy. Aduh. Dan ada juga sanksi paling berat dikeluarkan tanpa pemberitahuan. Kalau dia melakukan kesalahan yang berat, Mhm. ya kayak gitu. Jadi kalau saran gue, carilah komunitas yang memang benar-benar secara kualitas itu bagus. Nah, oke. Got it. Ya kan? Beda bro, sama yang kemarin kita beda. Settingannya beda lah, masing-masing punya persepsi masing-masing. Ini kita nggak ngomong salah atau benar lah ya. Tapi kita merusak. Settingannya gimana? Gimana? Terus? Oh iya. Ya, Ya, oke. Jadi ya udah, pokoknya kita settingannya ya masing-masing punya persepsi, pandangan juga masing-masing. Ya kita nggak bisa samain itu. Dan bukan masalah benar atau salah, tapi gimana caranya kita supaya bisa menjadi benar aja sih dalam komunitas itu sih. Dan tetap ujung-ujungnya apa? Jadi saksi Kristus sih di dalam Ya. komunitas itu sih. Oke, kan mereka juga tahu bahwa Konstantin ini adalah seorang Ya. Kristen gitu kan ya, Sampai yang taat. Gitu. Sampai begini, Bro. Namanya komunitas itu mereka akan jalankan event itu weekend pastinya. Eh, Dan hari Minggu itu selalu kalau mereka ngambil acara pasti ada hari Minggu. Entah itu yang bagian wilayah yang terkecil atau chapter yang besar, mereka akan selalu bikin acara hari Minggu. Karena hari Minggu bagi mereka kan free. Nah, gue sebagai pelayan, gue harus nunjukin ke mereka bahwa gue hari Minggu itu ibadah. Poin yang sama. Secara prioritas itu Ya. berarti ibadah lebih tinggi dari komunitas, Oke. ya kan? Oke. Dan kalau ibadah pun, gue juga sebagai kepala keluarga, itu bawa keluarga gue untuk ibadah. Oke. Dan salah satu motornya itu gue, ya di keluarga ya gue gitu loh. Jadi kalau guanya misalkan ikut acara keseringan, ibadah pasti akan terganggu keluarga. Itu poinnya. ya, sip. Ya. Mantap. Yang jelas komunitas ya pokoknya sama dengan Iya, yang benar. Bro Anton waktu itu ya. Ya. Bahwa tetap berkomunitas gitu ya. Tapi itu kan masalah hobi. Ya. Hobi itu kata Bro Anton kan nomor sekian. Nomor sekian, benar. Ya kan, bener kan? Ya, gitu. Jadi ya Oke. teman-teman semuanya, jadi ini kesaksian dari Ko Sansan bagaimana dia berkomunitas. Jadi nggak usah takut
Ya. berkomunitas Yes. tidak ya. Kalau Nggak memang usah suka takut. bergaul, suka berkomunitas gitu ya. Tapi pilih komunitas yang benar Ya. dan tetap harus bisa membawa diri. Betul. Ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap harus menampilkan diri sebagai Iya, anak-anak betul. Tuhan. Nggak Oke. bisa justru harusnya kita menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi sayurnya. Iya. Gitu loh ya. Yang seharusnya kita yang mengasinkan, Iya. bukan yang Iya. diasinkan gitu. Sesuai Harusnya judul nih, senangnya ngopi, primernya itu harus kopinya. Ya. Nah, Ya, entah krim, entah gula itu ya Ya, sumber sekian. kopi. Nah, Ya. ya, kita sebagai anak Tuhan ya memang harus jadi terang dan garam secara keseluruhannya Ya. gitu loh. Oke. Kalau masalah komunitas ya ini berhubungan dengan komunitas, ya itu nomor sekian benar kata Ya. Bro Oke. Tommy tadi. Oke, Mantap, siap. Mantap. teman-teman semuanya. Ya. Jadi hari ini sekalipun banyak itu tadi Intermezzo, iklan-iklan ya, apa. intermezzo gitu yang nggak disengaja. Memang ini baru acara nih teman-teman, kita baru retret gitu ya. Jadi ya banyak teman-teman yang lewat, tapi nggak apa-apa. Kita dapat sesuatu bahwa di dalam Tuhan pergaulan seperti apapun dimanapun kita berada tetap menjadi garam dan terang dunia. Itu Yes. poin. Oke. Oke. Yang penting Ya. kita jangan bersikap berpura-pura dimanapun kita berada. Oke. Jadilah dirimu sebenarnya. Ya. Kamu sebagai anak Tuhan ya jadi terang dan dunia. Ya. Sip ya. Oke. Oke. Ketemu kembali di Senengnya Ngopi. Senengnya Ngopi. ribet. Ngopi, ribet. Selesai ribet. Ibu udah mau pulang, ribet. Oke, ketemu kembali ya di Senengnya Ngopi, senengnya ngobrolin Firman.